Halo rekan-rekan mahasiswa Amik GTC Semarang dimanapun berada. Bertemu lagi dengan mata kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan membahas materi tentang topik link. Link adalah sebuah fasilitas di web yang akan menghubungkan kita dengan bagian lain. Bagian lain yang dimaksud ini adalah bagian lain di dalam halaman itu sendiri atau bagian lain di luar halaman web. Oleh karena itu, link yang kita akan bahas kali ini ada dua macam. Yang pertama adalah external link, dan yang kedua adalah internal link. External link berhubungan dengan bagian lain di luar halaman web yang sedang aktif. Sedangkan internal link akan menghubungkan ke bagian lain di halaman yang sama. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal berikut. Yang pertama adalah server webnya. Biasa kita pakai SAM, silakan diaktifkan SAM servernya. Kemudian yang kedua adalah text editor. Anda boleh gunakan Notepad++ atau text editor lainnya. Yang ketiga, yang juga jangan lupa Anda siapkan adalah web browsernya. Sambil mempersiapkan, saya akan buka materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat hasil karya seperti berikut ini. Dalam tampilan halaman web berikut ini, akan ditunjukkan link-link yang saya maksudkan di awal, ada external link dan internal link. Kalau kita perhatikan, ada home dan latihan. Ini adalah link eksternal. Begitu juga web Amik GTC. Ini juga link eksternal. Seperti apa link eksternal? Contohnya, kalau kita klik home, maka dia akan membuka halaman home atau halaman yang sekarang. Kalau kita klik latihan 1, dia akan membuka halaman lain, yaitu latihan 1. Sedangkan link web Amik GTC, ketika kita klik, maka dia akan membuka jendela baru sekaligus akan membuka halaman web www.amikgtc.ac.id. Jadi, link eksternal yang saya praktekkan tadi, yang pertama adalah link menuju ke halaman lain. Yang kedua, link menuju ke alamat web yang lain. Itu adalah link eksternal. Sedangkan contoh yang berikutnya ada link internal. Sebenarnya dia link eksternal menuju file yang contoh link internal. Kita klik, maka dia akan membuka file lain. Nah, di file lain inilah kita menemukan contoh untuk link internal. Link internal, sekali lagi, adalah link yang akan menghubungkan kita ke bagian lain tetapi masih di dalam halaman yang sama. Contoh, kalau kita klik ke bagian 1 atau link ke bagian 1, maka dia akan menuju ke bagian 1. Kalau saya klik panah ke atas, maka dia akan menuju ke bagian atas, ke bagian menunya. Kalau klik bagian 2, dia akan menuju bagian 2. Kalau kita klik ke bagian 3, dia akan menuju ke bagian 3. Untuk lebih jelasnya, jendela saya kecilkan supaya kita bisa melihat dengan jelas perpindahan link internal ini. Saya kembali lagi. Bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 tidak terlihat pada bagian halaman yang saya kecilkan ini. Kalau kita klik ke bagian 1, maka akan naik ke bagian 1. Kita turun ke bawah, kita klik ke atas, kita akan dibawa ke bagian menu yang atas atau ke linknya. Kita klik bagian 2, kita diarahkan ke bagian 2. Kita naik lagi, kita klik bagian 3, kita akan diarahkan ke bagian 3 dari halaman ini. Ini adalah link internal. Seperti apa? Kita akan praktekkan satu-satu. Silakan dipersiapkan materi yang sudah saya share untuk dibuat halaman yang seperti di contoh.
Untuk memulai pertemuan kali ini, silahkan diambil file yang sudah saya bagikan, kemudian masukkan ke dalam htdocs folder link, sehingga nanti di dalam folder link akan terdapat file-file sebagai berikut. Yang kita buka adalah index.html dan style CSS untuk praktek yang pertama. Kita buka dengan menggunakan Notepad++, bisa klik kanan pada filenya, edit with Notepad++, atau file open dengan menggunakan Notepad++. Nah, ini adalah tampilan dari index.html. Anda tidak perlu buat halamannya, kita cukup membuat perintah linknya. Di awal, halaman index.html kita panggil dengan menggunakan browser localhost garis miring nama foldernya link. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari halaman index.html. Oh ya, ini saya akan hapus dulu contoh link untuk yang ke Amix CTC, nanti kita akan buat sama-sama. Baik, ini adalah tampilan dari index.html di folder link. Belum ada linknya, masih bersih. Kita akan buat link seperti contoh tadi, seperti contoh di awal. Ya, contoh yang seperti ini. Caranya, kita masuk ke bagian header. Ini ada div class header, div class content, dan div class footer. Kita akan buat link di sini. Link ini sudah dipadukan dengan file style CSS. Kita buka dulu file style CSS-nya, file open, kemudian jangan lupa masuk ke htdocs link, pilih style.css. Pada bagian bawah terdapat pengaturan untuk link menu. Ini adalah bagian area nanti yang akan mengblok bagian link. Kemudian A link ini untuk warna dari teks linknya. A link visited ini untuk membuat warna link yang sudah dikunjungi. Penggunaannya seperti apa? Kita masuk kembali ke index.html. Posisi ada di sini. Baris ke-9. Kita buat dulu area link menu. Ingat, untuk membuat area kita bisa pakai div, kita pakai span. Dalam hal ini kita pakai yang div. Div class sama dengan link menu. Kita tutup dengan petik double, tutup belakangnya, divnya kita pisahkan ke bawah. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita masuk ke halaman lainnya, localhost garis miring link, maka akan ada area hitam di sini. Nah, sekarang kita akan buat linknya. Yang pertama adalah link home yang akan menuju ke index.html itu sendiri. Kemudian ada link menuju ke latihan atau ke halaman lain. Ya, kita buat dua link dulu. Nah, sekarang kita akan mulai membuat link. Link yang pertama ke halaman dia sendiri, yaitu index.html. Diawali dengan tanda kurang dari, kemudian A spasi H ref sama dengan petik double. Di dalam petik ini
kita isi dengan file yang akan kita tuju. Karena dia akan menuju file dia sendiri, diri dia sendiri, maka kita tulis nama filenya index.html. Kemudian di belakangnya kita ikuti dengan perintah berikutnya. Ada perintah title. Untuk apa? Ini adalah perintah tooltips. Ketika nanti linknya kita sorot, maka akan muncul pesan yang kita tulis di dalam title. Kemudian yang berikutnya ada perintah target. Apabila target kita tidak buat, maka link akan dibuka di halaman yang sama. Tetapi kalau target kita buat dengan kita beri perintah blank, maka halaman targetnya akan dibuka di tab atau halaman lain, sehingga halaman yang sekarang aktif tidak akan tergantikan dengan halaman yang baru. Kita tutup, kemudian otomatis ada tutup di belakangnya. Di bagian tengah kursor berkedip, kita isi dengan label atau naskah yang nantinya kita akan klik. Contohnya adalah home. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita kembali ke browsernya, kita refresh. Kita lihat sudah ada link home. Kita arahkan kursor mouse-nya ke sana, maka akan muncul tulisan links menuju index. Ini ada di bagian title. Kalau diklik, karena tadi blank, maka dia akan dibuka di halaman yang baru. Sekarang jadinya double. Ada 2. Nah, sekarang kita akan ubah supaya tidak menjadi 2, karena dia menuju dirinya sendiri. Maka targetnya kita hilangkan saja. Oke, kita simpan ulang, Ctrl X. Kemudian kita masuk ke halaman webnya, kita refresh, kita cek. Ketika kita klik home, dia sebenarnya buka, tetapi di halaman yang sama, membuka dirinya sendiri. Kemudian kita akan buat link satu lagi, menuju kemana? Kita cek di dalam folder link, kita punya latihan 1, punya latihan 2. Kita akan menuju latihan 1 dan akan menuju ke latihan 2. Latihan 1 terlebih dahulu. Linknya kita buat di sampingnya. Tanpa BR, maka dia akan muncul di sampingnya dengan perintah yang sama. Ref sama dengan nama file tujuannya adalah file latihan 1 ya, latihan1.html. Kemudian kita buat title, link, sama dengan dulu, link, menuju latihan 1. Kita tutup, kita beri label latihan 1. Kita simpan. Kita lihat hasilnya pada bagian browser. Refresh. Sudah muncul latihan 1. Kalau kita klik, akan dibuka latihan 1-nya. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita akan buat dia menjadi terbuka di halaman baru. Ingat tadi menggunakan target. Kita beri target di posisi belakang. Target sama dengan _blank. Simpan. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Setelah kita refresh, kita coba lagi, kita klik linknya, latihan 1. Klik. Maka halaman latihan 1.html akan dibuka di halaman berikutnya.
Sementara halaman yang tadi masih ada. Ini adalah link eksternal. Nah, link eksternal tadi dia menuju ke file lain, yaitu file HTML. Sekarang kita coba untuk tulisan web AmicCTC. Kita akan buatkan link, tetapi menuju ke halaman web amicCTC.ac.id. Perintahnya hampir sama. Kita cari posisinya, ada di sini, AmicCTC. Ini akan kita jadikan label, sama seperti home, sama seperti latihan 1. Oleh karena itu, perintah linknya kita awali sebelum AmicCTC. Taruh kursornya di sini. Link diawali tanda kurang dari A, H, ref, sama dengan ketik double. Kalau tadi untuk indeks HTML dan latihan 1, home dan latihan 1, kita tulis nama file yang dituju. Tetapi karena yang kita akan tuju adalah alamat web, maka kita tulis alamat web lengkapnya. http://www.amicCTC.ac.id. Targetnya, kita kasih title dulu. Title sama dengan double menuju ke halaman web Amic. CTC. Kemudian targetnya kita buat blank. Kita tutup. Kita lihat kursor berada di sini, A-nya di belakang. Kita pindahkan label AmicCTC ke dalam. Di blok, di cut, kemudian pindah ke dalam, di paste. Kita simpan, Ctrl S, masuk ke webnya, kita refresh. Nah, kita cek, ini sudah muncul linknya, AmicCTC. Kita klik, maka dia akan buka ke halaman web amicCTC.ac.id. Ini tadi adalah membuat link eksternal ke file lain dan link eksternal ke alamat web lain. Nah, kita akan lanjutkan dengan internal link. Silahkan yang ini dipraktekkan dulu, kemudian kalau sudah selesai lanjutkan ke bagian internal link. Baiklah, kita masuk ke internal link. Pada file yang saya sertakan sudah terdapat file dengan nama link internal.html. Nanti kita akan buat menjadi seperti yang saya contohkan tadi. Ada bagian 1, ada bagian 2, ada bagian 3, ada panah ke atas, dan ada link yang menuju ke bagian 1, ke bagian 2, dan ke bagian 3. Silakan dibuka dulu. Kita akan buat seperti contoh yang sudah saya tampilkan ini. Untuk membuat internal link, ada 2 step atau 2 langkah. Langkah yang pertama, kita buat dulu alamat atau identitas dari bagian yang akan kita tuju. Contohnya, nanti kita akan menuju ke bagian 1. Dari link ke bagian 1 menuju ke bagian 1. Maka bagian 1 harus kita beri nama atau identitas terlebih dahulu. Supaya nanti ketika kita klik bagian 1, maka dia akan memanggil identitas dari posisi yang sudah kita namai. Istilah di dalam internal link, identitas ini disebut dengan bookmark.
Untuk panah ke atas, ketika diklik, dia akan menuju ke bagian atas. Oleh karena itu, bagian yang mau dituju di bagian atas harus kita beri bookmark atau harus kita beri identitas atau nama. Supaya ketika panahnya kita klik, maka dia akan menuju bagian atas yang sudah kita beri nama. Seperti apa? Mari kita praktekkan sama-sama. Buka dulu filenya, link internal. Hasilnya seperti ini. Bersih, tidak ada apa-apanya. Belum ada link internalnya. Kita buat dulu link internal pada posisi atas, masih di bagian konten. Bentuknya seperti ini. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 ada garis atas, garis bawah. Kita buat dulu garis atasnya. Ingat, untuk membuat garis pakai HR. Ini garis atas. Kemudian ini garis yang bagian bawah. Selanjutnya bagian tengah kita tulis ke bagian 1, ke bagian 2, dan ke bagian 3. Ya, sudah jadi ke bagian 1, ke bagian 2, ke bagian 3. Ada garis pemisahnya. Kita buat di keyboard itu yang ada kayak garis ke atas ya, sebelah N kalau sebelah kanan, di atas tanda backslash ya. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Saya simpan, kita lihat hasilnya. Kita buka localhost link garis miring link internal HTML. Nah, hasilnya seperti ini. Dia ada di sebelah kiri, tidak di tengah. Bagaimana caranya untuk membuat naskahnya di tengah? Kita cek dulu. Kita punya style.css. Sudah ada pengaturan naskah tengah. Bentuknya adalah selector class. Pengaturannya adalah text align center. Oleh karena itu, bagian yang diatur dengan kelas naskah tengah, naskahnya akan berada di tengah. Jadi kalau kita mau pasang di bagian tadi, masuk ke link internal, kita pasang pada bagian sini. Div kelas sama dengan naskah tengah. Kemudian pasangannya kita taruh di bawah. Bagian ini kita jorokkan ke dalam supaya lebih jelas. Di blok, kemudian tekan tab kali. Kita simpan. Ctrl S, lihat hasilnya di webnya, dan iya, sudah di tengah. Ini calon linknya sudah jadi ya, tapi belum jadi link. Tadi ada 2 step, yaitu step yang pertama kita beri identitas bagian yang mau dituju atau kita beri bookmark. Kemudian bagian yang kedua, step yang kedua, kita buat link menuju ke masing-masing bagian tadi. Nah, sekarang kita akan beri nama bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Caranya bagaimana? Kita simpan dulu latihannya yang ini, praktekkan sampai di sini, buat naskahnya sampai posisi di tengah calon linknya. Dan setelah itu kita akan lanjut. Baik, sudah siap ya, kita lanjutkan. Kita akan membuat bookmark untuk bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Buka Notepad++ nya ke link internal. Kita cari tempatnya bagian 1. Ya, ada di sini. Kita akan kasih bookmark. Bookmarknya di mana? Kita beri sebelum tulisan bagian 1 atau setelah tulisan bagian 1. Kita buat di sebelumnya. Diawali dengan tanda kurang dari, kemudian A, name, sama dengan ketik double,
nama bookmarknya atau identitasnya. Kita beri saja tulisan bagian 1 supaya lebih mudah. Kemudian kita tutup di belakangnya. Sudah jadi. Ini bisa kita copy ke bawah, kita blok, Ctrl C, pindah ke bagian 2, Ctrl V. Kita tulis bagian 2. Kemudian kita masuk ke bagian 3. Ini ada sisanya, cabut dulu. Ctrl V, tulis bagian 3. Nah, sekarang bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 masing-masing sudah ada identitasnya sesuai dengan namanya tadi. Sekarang kita mau masuk ke step yang kedua. Kita akan buat link dari ke bagian 1 menuju bagian 1. Ke bagian 2 menuju bagian 2, dan seterusnya. Kita masuk dulu ke bagian 1, kita cari di Notepad++, menu yang kita buat tadi, ke bagian 1. Untuk membuat link, sama seperti link eksternal, tetapi tujuannya berbeda. Diawali dengan tanda kurang dari, A, H, ref, sama dengan, ketik double, tutup, hanya kita pindah ke belakang, kemudian hrefnya kita isi. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan bookmark atau bagian tujuannya tadi yang sudah kita beri identitas, yaitu bagian 1. Namanya apa tadi? Bagian 1. Oleh karena itu di hrefnya kita tulis bagian 1 sesuai dengan name-nya tadi. Jadi kita tuliskan di href. Tetapi ini belum selesai, kita tambahkan di depannya dengan tanda hashtag. Kita simpan, Ctrl S. Kita cobakan dulu di browsernya, kita refresh. Linknya sudah jadi. Kita klik, naik ya. Kalau kita kecilkan seperti ini, kita klik bagian 1, naik ke bagian 1. Nah, sekarang silakan lanjutkan buat bagian 2 dan bagian 3. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi sudah jadi seperti ini kan? Ke bagian 2, kemudian ke bagian 3. Nah, sekarang kita akan buat panahnya menuju ke atas. Ingat tadi ada 2 langkah. Yang pertama buat bookmarknya dulu. Kembali lagi ke link internal. Ke atasnya mau kemana? Boleh berada di sini, boleh berada di header. Silahkan. Saya akan beri contoh yang ada di bagian header, bagian atas header, jadi betul-betul paling atas. Kita buat identitas atau bookmarknya, tanda kurang dari A, apa? Name, sama dengan nama identitasnya, simpel aja, atas. Oke, sudah jadi. Sekarang kita menuju ke bawah ke gambarnya. Ya, ini adalah perintah untuk gambar, PNG, SRC, dan seterusnya. Ini akan jadi label, Nah, oleh karena itu kita awali linknya di awal gambar, A, H, ref, sama dengan ketik double. Bagiannya dituju tadi namanya apa? Namanya adalah atas. Kita tulis atas. Kita tutup. Ya, jangan lupa di depannya atas kita beri tanda hashtag. Kemudian A tutupnya kita pindahkan ke belakang gambar. Maka gambarnya akan menjadi link. Kita simpan, Ctrl S,
kemudian kita lihat di browser hasilnya seperti apa. Terus F5. Iya, ini misalkan kita di bawah, arahkan ke linknya, sudah menjadi link, tapi bentuknya gambar ya. Kita klik, iya dia akan naik ke atas. Misalkan ke bagian 3, dia menuju bagian 3, kita klik panahnya, dia menuju ke atas. Demikian tadi link internal. Nanti masih ada bagian yang berikutnya, tetapi tugas Anda menyelesaikan soalan ini tadi, dari link internal, link eksternal, dan juga link internalnya. Silahkan diselesaikan, kemudian hasilnya seperti biasa dikirim ke WA yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk semua, dan jangan lupa jaga kesehatan.